karena musuh kita adalah kapitalis. Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Di bawah lentera merah, karangan Su Hogi. Bab keempat dari Kongres Nasional CSI ketiga sampai PKI. Pergeseran ke kiri dari Kongres ketiga ini dengan sendirinya berhubungan erat dengan semakin memburuknya situasi penghidupan rakyat pada umumnya. Tindakan pemerintah terhadap dunia pergerakan kian lama kian terasa. Sniflit diusir dari Indonesia pada akhir 1917 dalam kurung 1918. Darsono sementara itu dipenjarakan di Surabaya pada bulan September 1918 karena alasan persdelik. Walaupun demikian, perjuangan melawan kenaikan harga makanan tetap berlangsung dengan hebatnya. Akhir tahun 1918, harga-harga telah mencapai puncaknya. Misalnya, harga beras di Pekalongan mencapai Rp16 Belanda sepikulnya. Harga ini terang berarti di luar daya beli rakyat. Di Tangerang pada awal 1919, rakyat yang lapar menyerbu sebuah toko beras dan menimbulkan insiden-insiden. Bala bantuan tentara bersepeda terpaksa dikerahkan dari Jakarta. Begitu parahnya keadaan bahan makanan, sehingga setiap hari kita membaca berita-berita tentang kelaparan di surat-surat kabar. Di Volksstart, Dr. Cipto Mangunkusumo berteriak-teriak menuntut pengurangan areal tebu dan perbaikan nasib rakyat. Masalah ini diperdebatkan dengan sengit di dalam dewan. Akhirnya datang berita bahwa Volksstart menolak ide pengurangan areal tebu dengan perbandingan suara 10 lawan. Sosro Karduno yang dalam hal dekat dengan kelompok Semarang merasa begitu kecewa dan menyatakan bahwa Volksstart bukannya menjadi ratnya rakyat yaitu Yolks, tetapi ratnya gula yaitu Swiker. Penolakan Volksstart itu membenarkan pendapat Semaun bahwa tidak ada gunanya percaya pada niat baik pemerintah. Hanya pada kekuatan sendirilah usaha membina pergerakan harus terwujud. Penolakan itu berarti memperkuat kedudukan Semaun di dalam Sarekat Islam dan kaum yang masih percaya makin mendesak karenanya. Dalam bulan September 1918, Sarekat Islam mengadakan lagi sidangnya yang dihadiri oleh pengurus sentral dan para komisaris daerah. Sidang diadakan di Surabaya, tujuannya untuk membicarakan situasi politik yang semakin memburuk. Harga-harga semakin membumbung tinggi. Niat pemerintah untuk mengadakan perubahan dalam aturan-aturan pemerintah, tekanan-tekanan yang semakin terasa lagi bagi toko-toko pergerakan akan merupakan masalah di dalam sidang itu. Sidang yang diselenggarakan secepatnya itu hanya dihadiri 10 orang, yaitu Cokro Aminoto, Semaun, Sukirno, dan Sosro Kardono. Anggota pimpinan yang lainnya seperti Abdul Muiz, Hasan Jayadiningrat, Muhammad Yusuf, MH Nizam Zuni, Muhammad Arif, Wikyadi Sastra, dan Broto Suharjo tidak dapat datang. Pemimpin Sarekat Islam Medan tidak diundang atau tidak di tempat, sedangkan Haji Ahmad Dahlan tidak memberi kabar. Di dalam sidang ini diputuskan untuk membentuk suatu badan yang bertujuan menyokong tokoh-tokoh pergerakan rakyat yang menjadi korban tindakan-tindakan pemerintah, termasuk mereka yang berada di luar Sarekat Islam. Badan ini dinamakan Kas Wakaf, Pergerakan Kemerdekaan SI, dan diketuai oleh Cokro Sudarjo. Segera sesudah badan ini berdiri, Semaun meminta agar mendapat bantuan keuangan karena ia korban pergerakan. Semaun juga meminta agar Sniflit diangkat menjadi wakil Sarekat Islam di Nederland. Lagi pula ia mempunyai massa yang dapat menolong pergerakan di Indonesia. Banyak tokoh SI yang berkeberatan karena dikhawatirkan SI hanya akan menjadi alat dari Sniflit. Akhirnya diadakan usul kompromi, yaitu Sniflit diangkat menjadi wakil SI, tetapi dengan mandat terbatas yang dapat dicabut. Usul itu diterima sidang dengan perbandingan suara 5-4 dan 1
Persoalan Indi Wibar menjadi masalah kembali di dalam sidang ini jika pada tahun 1917 Semaun dikalahkan dengan mayoritas sedikit. Kini usulnya menang. Cokro Aminoto bertanya kepada sidang, apakah sidang setuju bila ia meminta duduk dalam komite ini? Ia sendiri menyatakan tidak setuju. Semuanya menjawab tidak, kecuali satu. Perubahan sikap ini dengan sendirinya berhubungan erat dengan semakin memburuknya situasi serta sikap Belanda yang lebih mementingkan tebu daripada rakyat. Mengenai komisi reform dan komisi bahan makan yang sedang dibentuk pemerintah, sidang tidak menyokong dan juga menentang. Perihal radikal konsentrat, Sarekat Islam hanya akan ikut serta bila tuntutan SI dijadikan landasan perjuangannya. Hal lain yang juga diputuskan sidang ialah sikap terhadap orang Tionghoa, yaitu bila ada usul perdamaian dari mereka, usul itu akan diterima. Dalam kurung waktu itu peristiwa Kudus di mana rumah-rumah orang Tionghoa dibakari dan beberapa orang Tionghoa terbunuh masih sedang hangat-hangatnya. Dengan syarat mereka ikut membantu usaha-usaha pergerakan itu, ikut membantu menghilangkan perbedaan-perbedaan dan tidak menentang usaha-usaha Sarekat Islam melawan kapitalisme. Usul ini datang dari Semaun yang meyakinkan sidang bahwa perjuangan melawan orang-orang Tionghoa tidak ada gunanya karena musuh kita adalah kapitalis. Dengan diterimanya pendapat Semaun ini, maka Sarekat Islam sebagai dicita-citakan untuk melawan pedagang Tionghoa sudah tamat riwayatnya. Hasil-hasil sidang memperlihatkan bahwa konsepsi-konsepsi Semaun menguasai jalannya persidangan. Penolakan atas Indi Wibar, perdamaian dengan orang Tionghoa, pengangkatan Sifrit sebagai wakil Sarekat Islam di Denmark adalah perjuangan Semaun yang berhasil baik. Mungkin ketidakhadiran Muiz dalam memperlancar sidang ini, sebab jika Semaun dan Muiz hadir, selalu saja terjadi pertentangan-pertentangan yang sengit. Bersambung ke subbab 4, tindakan-tindakan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.